Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat selalu. Saya Pendeta Amsal Yowei, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Dengan ini, memperhatikan surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 15 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Sholat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan Kurban tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Maksud dan tujuan surat edaran ini dimaksudkan sebagai panduan untuk pencegahan, pengendalian, dan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 pada semua zona risiko penyebaran COVID-19 dalam rangka perlindungan masyarakat. Ruang lingkupnya, surat edaran ini mengatur mengenai penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Sholat Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijriah 2021 Masehi dan pelaksanaan kurban. Dengan ketentuan, pertama, malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid musola dengan ketentuan sebagai berikut. A. Dilaksanakan secara terbatas paling banyak 10% dari kapasitas masjid musola dengan memperhatikan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. B. Kegiatan takbiran keliling dilarang untuk mengantisipasi keramaian atau kerumunan. C. Kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan musola sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan musola. 2. Sholat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah 2021 Masehi di lapangan terbuka atau di masjid musola pada daerah zona merah dan orange ditiadakan. 3. Sholat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah 2021 Masehi dapat diadakan di lapangan terbuka atau di masjid musola hanya di daerah yang dinyatakan aman dari COVID-19 atau di luar zona merah dan orange berdasarkan penetapan pemerintah daerah dan juga satuan tugas penanganan COVID-19 setempat. 4. Dalam hal sholat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat dengan ketentuan sebagai berikut. A. Sholat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan sesuai dengan rukun sholat dan menyampaikan khotbah Idul Adha secara singkat paling lama 15 menit. B. Jemaah sholat Hari Raya Idul Adha yang hadir paling banyak 50% dari kapasitas setempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antara saf dan antara jemaah. C. Panitia sholat Hari Raya Idul Adha diwajibkan menggunakan alat pengecek suhu tubuh dalam rangka memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir. D. Bagi lanjut usia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, dilarang mengikuti sholat Hari Raya Idul Adha di lapangan terbuka atau masjid. E. Seluruh jemaah agar tetap memakai masker dan menjaga jarak selama pelaksanaan
sholat hari raya Idul Adha sampai selesai. F. Setiap jemaah membawa perlengkapan sholat masing-masing seperti sajadah, mukena, dan lain-lain. G. Khotib diharuskan menggunakan masker dan face shield pada saat menyampaikan khotbah sholat hari raya Idul Adha. H. Sesuai pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha, jemaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik. 5. Pelaksanaan kurban agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut. A. Penyembelihan hewan kurban berlangsung dalam waktu 3 hari, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah untuk menghindari kerumunan warga di lokasi pelaksanaan kurban. B. Pemotongan hewan kurban dilaksanakan di rumah pemotongan hewan ruminasia RPHR dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPHR pemotong hewan kurban dapat dilakukan di luar RPHR dengan protokol kesehatan yang ketat. C. Kegiatan penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, dan pendistribusian daging kurban kepada warga masyarakat yang berhak menerima wajib memperhatikan penerapan protokol kesehatan secara ketat seperti penggunaan alat tidak boleh secara bergantian. D. Kegiatan pemotongan hewan kurban hanya boleh dilakukan oleh panitia pemotongan hewan kurban dan disaksikan oleh orang yang berkurban. E. Pendistribusian daging kurban dilakukan langsung oleh panitia kepada warga di tempat tinggal masing-masing dengan meminimalkan kontak fisik satu sama lain. 6. Panitia Hari Besar Islam, panitia sholat Hari Raya Idul Adha sebelum menggelar sholat Hari Raya Idul Adha di lapangan terbuka atau masjid, musola, wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, satuan tugas penanganan COVID-19, dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zona dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan COVID-19 dijalankan dengan baik, aman, dan terkendali. 7. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim COVID-19 seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif COVID-19, adanya mutasi varian baru COVID-19 di suatu daerah, pelaksanaan surat edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat. 8. Pejabat Kementerian Agama di tingkat pusat melakukan pemantauan pelaksanaan surat edaran ini secara hierarki melalui instansi vertikal yang ada di bawahnya. Penutup, demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi Santi Santi. Om Sadu, sadu, sadu. Salam kebajikan, salam sehat selalu.